Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan selamat siang Kak Sulis. Iya Kak. Terima kasih ya Kak sudah mau meluangkan waktunya dan menghadiri wawancara saya hari ini dan menjadi narasumber. Iya, sama-sama. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Kak? Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, saya Sulistiana Saputri. Di sini akan menceritakan sharing tentang usaha yang udah saya tekuni dari tahun 2019. Agak nasi tidak apa-apa. Oke, dari 2019. Iya. Sudah lama sekali ya Kak. Ini profesi Kakak sekarang apa ya? Sekarang saya mengajar di sekolah dasar di Muhammadiyah di dekat rumah. Oh, di dekat rumah. Iya, jadi kan ada waktu luang ya Kak. Gitu. Jadi masih bisa untuk saya usaha jualan online. Gitu. Sebelumnya boleh tahu umur Kakak, usia Kakak sekarang berapa tahun? Ya, usia saya baru 23 tahun Kak. Masih muda, Iya. ibu guru muda. Memang ada alasan apa selain punya waktu luang dalam bekerja itu, alasan apa mulai bisnis ini? Dan mungkin bisa diceritakan bisnisnya apa saja gitu. Oke, jadi berawal dari dulu saya belum lulus kuliah, masih menyelesaikan tugas akhir. Di situ kan sudah nggak ada tatap muka ya, jadi banyak sekali waktu luang saya dan saya tertarik untuk jualan online. Yang pertama saya jualan salad Kak. Dulu waktu hitsnya salad yang terkenal apa sih itu yang? Salad Moy. Iya, salad moy sama Salad nyo. salad nyo. Iya, Itu iya. saya ikut meramaikan Hasanah jualan salad Hasanah, itu. Iya. Itu saya ditemani sama kakak sama adik saya. Jadi kita bertiga kolaborasi buat jualan. Alhamdulillah itu bertahan sampai 1,5 tahun, jadi sampai 2021 pertengahan. Itu gitu. namanya salad apa Kak? Namanya salad juragan. Itu juragan. maksudnya biar pembeli tahu kalau yang jual itu juragan. Amin. Amin. Iya. Doa ya, Iya, nama itu doa. Terus yang kedua, sebelum salad itu selesai, saya juga ada online lain Kak, yaitu snack kiloan. Itu dulu dari 2020 awal mulanya, namanya snack juragan juga. Oh, jadi Iya, trademarknya sama-sama. juragan. Iya. Oke. Itu dulu juga bisa jualannya lewat itu siapa online, terus untuk pengiriman barangnya bisa kirim atau nanti bisa ketemu. Oh, kirim Iya. pos. Iya, gitu. gitu Kak. Terus Media sosialnya apa aja, boleh dikasih tahu Kak dalam Em, pemasarannya? biasanya pakai Facebook, terus pakai Instagram, terus sama WhatsApp. Oh, status Iya, WhatsApp, iya itu. Terus salad itu sekarang saya agak off ya Kak sementara ini, karena kan salad itu bikinnya juga Handmade. iya, nggak bisa yang dadakan, nggak bisa yang bikin stok itu kan nggak bisa. Kalau buah Iya, nanti buah. satu berakhir, dua rasanya udah ada kecut-kecutnya, jadi kurang Mantep. kurang Fresh. enak. Iya, jadi mengurangi cita rasanya buah itu sendiri gitu. Karena ada kesibukan sekarang di sekolah dasar, jadi kalau untuk nakni jualan itu membutuhkan Kak, waktu yang lebih senggang. Padahal ini cuma bisnis sampingan. Iya gitu. Terus saya sekarang juga ada usaha jualan baju, ada daster, ada celana, terus ada piyama. Itu di brand, saya bikin brand sendiri. Luar biasa Pak. Iya, Juragan Outfit. Waduh, itu tetap Gitu, juragan. tetap juragan, iya. Mantap. Berharapnya biar saya, amin, itu Amin, bisa jadi juragan. Jadi kalau misal tiga-tiganya on semuanya, ada salad, Iya, ada snack, ada iya, baju. macem-macem Kak. Itu pusing nggak Kak saat 3 bisnis tuh? Ribet Kak,
karena kan jujur ribet ya, Mbak? hanya pakai satu nomor ya saya, Oh, satu iya. nomor dan itu buat semuanya. Jadi kan untuk balasinya kadang HP itu ngehang itu. Oh gitu. Terus untuk sekarang adik sama kakak saya kan udah agak sibuk, jadi untuk bantu jadi kurang apa ya, kurang totalitas. Jadi kalau saya sendiri untuk ngayai tiga itu semuanya sama-sama nggak bisa. nggak mau rekrut pegawai. Belum Kak, karena ini kan masih apa ya, belum jadi usaha pokok saya gitu loh, masih jadi sampingan gitu. Jadi hanya untuk mengisi waktu luang, untuk tambah-tambahan saya di samping saya ngajar juga ada hiburan yang lain gitu. Jadi kan kakak kan usianya 20-an ya, Iya. 23 ya Pak? Iya. 23. Itu katanya kan kalau orang bilang tuh quarter life crisis. Jadi kayak periode dimana kayak bingung tujuan hidup, kayak saya mau ngapain atau gimana gitu, tentang kehidupan asmara mungkin, tentang Iya. kerjaan, keuangan gitu. Kak juga merasakan gitu nggak? Kayak saya ngapain Kalau gitu. untuk keuangan saya merasakan banget Kak. Apalagi untuk akhir-akhir ini setelah saya lulus menyelesaikan tugas akhir itu sangat terasa banget untuk keuangan. Jadi kalau dulu apa-apa masih apa ya, nggak ada tanggungan lah, nggak ada beban kalau minta ke orang tua. Kalau sekarang tuh kan udah lepas, jadi kayak ada rasa nggak enak. Enggak gitu. Iya. Ya. Jadi kalau nggak kepepet banget, dan itu untuk kepentingan bersama, itu saya nggak apa ya Kak, rikuh lah untuk minta gitu loh. Jadi sekarang itu benar-benar kayak di plan, ini 1 bulan ini pendapatan saya yang tetap dari SD itu segini, terus nanti untuk usaha yang baju, untuk yang snack itu saya apa ya, saya globalkan segini. Jadi untuk sebulan kira-kira saya dapat uangnya segini, nanti untuk beli apa. Jadi saya harus ada punya tabungan. Oh, jadi memang kayak semacam punya buku besar mungkin. Iya, Buku iya. besar. Dan maksudnya kan sekarang juga saya sendiri ya Mbak. Iya. Kakak saya udah jauh, adik saya udah sibuk sekali. Jadi emang untuk ngayainya ki nggak setotalitas dulu gitu. Terus apa namanya, jadi si bisnis tadi juga untuk menambah income juga ya. betul. Itu memang kayak lumayan gitu Mbak dari sebelumnya. Mungkin berapa sih Mbak? Untuk snack, kalau snack sendiri 1 bulan itu bersih dapatnya, itu bersih, tapi enggak yang setiap hari sibuk bungkus itu enggak ya Mbak ya. Jadi masih yang taraf biasa lah gitu. 1 bulan itu pendapatannya bisa sampai 500.000. Oh ya. Iya, kalau untuk baju lebih apa ya, lebih sedikit, karena kan orang-orang itu lebih apa ya, kalau baju kan nggak sekali langsung Habis. sobek, nggak langsung rusak, nggak langsung habis kan. Kalau makanan kan mungkin 1-2 hari udah habis, nanti beli lagi, pesen lagi. Kalau baju kan mungkin ke hitungnya yang ke bulan atau yang ke tahun gitu ya Mbak. Jadi ya perputarannya kalau baju itu lama, mungkin 1 bulan itu cuma 200.000 gitu. Itu selain baju-baju jualan untuk sepatu atau apa gitu? Ada, jadi ada baju, ada sepatu, sandal yang benar-benar dari brand Matahari. Iya, jadi itu outfit. Iya, jadi itu benar-benar sangat membantu saya, karena kan udah bermerek ya Mbak. Jadi nggak perlu saya iklankan panjang-panjang, itu udah semua orang udah tahu gitu loh. Jadi itu mempermudah saya lah gitu. Ada kendala juga saat awal-awal mungkin mulai bisnis, soalnya kan juga kerja juga jadi guru SD. Iya. Guru SD kan punya, maksudnya pasti bikin kayak RPS atau apa sih namanya yang RPP. Oh, RPP. Iya. Jadi itu kendalanya. Jadi kalau kendala sendiri waktu ya Mbak. Jadi karena di SD itu emang jamnya udah pasti ya, misal dari jam 6 sampai jam 12 saya di SD. Terus pulang itu walaupun cuma jaraknya dekat, tapi rasanya pasti ada lelahnya ya kan Mbak. Terus nanti kalau untuk langsung COD saya pasti nggak mampu. Iya, jadi mungkin nanti habis asar atau jam 4 lah, itu nanti baru bisa keliling. Memang mulainya dari SD Jam 12 Kak, jadi saya di SD itu jam 6 sampai jam 12. Ya itu nanti kalau pesanan banyak, jadi malamnya di lembur dibungkusin itu gitu. Kita harus meluangkan waktu ya. Iya, terus meluangkan waktu lagi cari apa ya,
cari hari untuk bisa belanja, bisa Oh, iya, nyetok. bener. Iya, karena selain dari snack itu kan memang ada salesnya, tapi nggak semua merek snack itu saya punya salesnya gitu loh. Masalah itu jadi yang datang ke sini. Iya, jadi ada beberapa snack yang saya harus cari sendiri ya. Jadi yang ke toko gede yang jemput bola sendiri gitu. Itu kan juga membutuhkan apa ya? Waktu yang senggang gitu loh. Gitu. Terus selain waktu juga apa ya Kak? Kayak personil ya. Cuma sendiri Iya, ya, karena cuma rasanya. sendiri jadi misal untuk ngayai semuanya, misal ada pesanan snack, minta semuanya untuk hari yang sama itu susah. Jadi lebih ke apa ya? Buru-buru. Sedangkan kalau untuk buru-buru kan nanti hasilnya nggak memuaskan ya Mbak. Iya. Untuk nanti misal di presnya itu kadang malah plastiknya malah meleleh, jadi diulang lagi. Oh, siler gitu Iya, ya. terus kadang udah siap malah mati listrik. Jadi kadang kalau udah dari awal nggak mood itu malah makin numpuk-numpuk gitu loh Mbak. Iya, gitu. Jadi mungkin kendalanya juga mood juga ya, Mbak ya? Iya, bener kan? Karena kalau setiap hari kan kalau jualan online ya harus posting ya kan Mbak? Oh iya, biar- Iya, biar semua orang tuh aware tahu. juga. Oh jualan apa? Oh kalau Udah misal update. iya kalau saya seminggu sekali baru update itu orang-orang kan Pikirnya eh, stop. iya gitu, jadi mau pesan juga ragu, mau nanya juga ragu kan, Iya. apa ya masih jualan atau ya gitu loh Mbak. Jadi sebisa mungkin setiap hari itu saya update atau cuma 1-2 foto gitu, jadi tetap apa ya yang melihat story itu tetap tahu kalau saya masih jualan gitu. Jadi dari 2019 itu sampai sekarang juga udah lumayan banyak dong Mbak ya kayak pelanggannya. Iya. Atau ada reseller. Jadi ini alhamdulillah sudah ada grup reseller sendiri Mbak. Wah. Untuk baju udah ada grup sendiri, untuk snack juga ada grup sendiri. Jadi untuk apa ya sangat memudahkan lah Koordinasi. Iya. Iya. Dan misal untuk pesanan kan kalau dari reseller kan pasti pesannya banyak. Oh iya. Ya karena untuk dijual lagi lain banyak juga pasti juga ada apa ya Mbak, harga yang lebih spesial ya gitu. Jadi namanya usaha itu enggak cuma butuh modal itu penting, tapi enggak bukan menjadi satu-satunya Mbak. Apalagi Mbak mungkin? Karena jualan itu butuh passion. Kalau kita nggak punya apa ya, kita nggak pede buat jualan, apalagi jualan online yang anggapannya orang kalau ada COD itu karena kurang apa ya Mbak, kurang apa sih, kurang hits, kurang apa ya namanya, maksudnya kurang elegan lah. Oh, iya, iya, itu kan padahal kalau kita tekuni itu juga lumayan ada hasilnya gitu loh Mbak. Itu jadi kalau jualan itu nggak cuma apa ya, nggak cuma mau aja, nggak cuma kemauan, tapi juga ada kemampuan gitu. Jadi kalau kita cuma mau tapi kita nggak mampu, waktunya nggak ada, itu nanti kan bisa mengecewakan customer. Iya, semakin kita apa ya mengulur-ulur waktu, menunda-nunda gitu kan, jadi customer semakin nunggu kan, pengennya mereka kan kalau online kan lebih cepat Mbak. Oh iya, Iya kan, kalau kita nunda-nunda waktu kan berarti sama dia aja. iya pikiran kayak gitu, dan nanti bisa cari channel yang lain gitu loh. Iya, jadi kalau nggak ada misal tenaga, misal nggak ada yang bantuin, atau karena untuk susah akomodasi, itu kan juga sulit ya Mbak gitu. Jadi itu saya sebenarnya juga pengen punya apa ya, merekrut satu temen lah apa ya buat bantu. Iya, tapi saya itu kan sampai sekarang masih apa ya, masih bingung untuk membaginya gitu lah. Misalnya nanti dapatnya dia nanti modelnya dapatnya fee itu gimana, itu kan masih saya kalkulasiin gitu loh biar sama-sama enaknya gitu. Jadi masih apa ya, masih dipertimbangkan. Tapi itu pas sebelum mulai apa namanya bisnisnya juga mungkin apa Mbak Kak Sulis ini juga mungkin mikir-mikir dulu aku tuh punya potensi apa gitu-gitu apa
aku jualan aja deh, kayaknya banyak yang jualan cepet dapat uang, atau kayak oh kayaknya saya punya potensi di sini ya. Iya, jadi dulu waktu SD itu ada namanya menggambar cita-cita. Wah Iya. Kalau SD kan biasanya cita-cita itu polisi, pak tentara, bu dokter, bu guru, ya Iya, kan? Saya mungkin di kelas itu cuma saya sendiri yang cita-citanya pedagang. Iya, jadi saya gambar ibu-ibu yang depannya ada dagangannya tarik-tarik itu. kayak padi pasar. Iya, itu jadi pas ditanya juga teman-teman pada ketawa. Soalnya kayak kurang apa sih Iya, pedagang? soalnya dari dulu tuh apa ya, hampir teman-teman saya semua itu kan biasanya jadi guru, jadi dokter, Polisi. jadi polisi, tentara, itu udah apa ya, sangat familiar ya kan. Tapi saya kayak nggak ada tertariknya untuk memilih cita-cita itu, dan ternyata cita-cita SD saya itu tak bawa sampai sekarang, nggak berubah gitu loh. Jadi walaupun saya lulusan sarjana pendidikan, saya bisa bekerja di sekolah, tapi saya juga bisa mengembangkan passion dan keinginan saya ini loh. Jadi kemauan saya gitu. Dan alhamdulillah juga dari orang tua itu juga sangat mendukung gitu. Jadi rasanya kalau dari orang tua sendiri mendukung kan enak ya Mbak, mau jalannya. Iya, jadi kan mau apa-apa juga nggak ada yang berat, nggak ada yang jadi beban gitu loh. Jadi lebih nikmat lah gitu kalau udah ada restu, udah ada ridho dari orang tua. Kan pasti juga didoain juga. Iya, betul Kak. Oke, mungkin terakhir aja nih Kak, Iya. mungkin lebih ke pesan atau pesan dari Mbak Kak Sulis Iya. ke saya dan mungkin ke teman-teman saya yang lain gitu. Oke. Tentang mungkin ya bisnis atau tentang bagaimana gitu. Oke, jadi kalau dari saya itu jadilah orang baik, itu yang pertama. Apapun yang mereka balaskan ke kita itu kita nggak perlu nggak perlu memikirkan. Kita berbuat baik ke A, B, C, D, kita nggak perlu mengingat aku udah pernah berbuat baik sama si A, tapi kok dia berbuat baik ke saya, imbal balik ke saya kok nggak baik, itu kita nggak perlu Mbak memikirkan. Kita pasti dapat ini pasti udah ilmu, pasti dapat ganjaran iya dari yang lain. Misal ganjaran kan nggak perlu yang berupa uang ya Mbak, misal dari teman atau dari keluarga yang sehat, terus keluarga yang mendukung, itu juga merupakan Mbak ya, nikmat, yang merupakan ganjaran sih menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan malu untuk memulai usaha apapun itu. Yang penting kan kita lurus ya, maksudnya di jalannya gitu loh. Kita masih melakukan sesuatu yang baik, nggak melanggar norma, itu lanjutkan aja, diteruskan gitu loh. Apapun itu yakin, kita harus percaya diri bahwa semua itu pasti ada hasilnya gitu. Kalau untuk awal-awal emang berat Mbak, iya berat sekali, mungkin banyak sekali resiko-resiko buruk yang terjadi. Saya dulu juga pernah mengalami itu, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan, walaupun pelan-pelan, tapi ini masih bisa bertahan lah bendera juragan saya. Oke, mantap banget ya. Jadi buat teman-teman yang melihat wawancara ini, yang mungkin punya juga passion untuk berdagang, mulai saja. Iya, mulai karena saja. online kan juga lebih mudah. Iya, karena gitu. anak-anak aja kan udah pegang HP sekarang ya kan Mbak. Jadi HP itu bukan sesuatu yang mewah sekarang, bukan sesuatu yang yang barang yang kalau dulu kan barang yang paling punya HP, iya, gitu kalau ya. sekarang kan jadi yang barang kebutuhan. Ya apapun kita pakai HP, kadang kita nggak megang HP berapa menit gitu kayak kerasa ada yang HP-nya di kurang. mana? Iya, padahal di HP juga nggak ada apa-apanya. Tapi merasa kurang kalau HP-nya di mana itu loh. Jadi ngerasa kayak Mbak ya? Ya karena emang udah kebutuhan.
Iya, HP itu udah jadi kebutuhan. Begitu. Jadi buat teman-teman, mungkin wawancara kita berakhir sampai di sini dulu. Terima kasih banget untuk Kak Sulis Iya, untuk sama-sama. memberikan pengalaman dan juga ya apa namanya cerita kehidupannya Iya. sedikit. Dan begitu saja wawancara pada hari ini. Saya Satriani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.